Oke pemirsa, kalau tadi kita lihat bahwa meriah sekali bahwa perayaan ataupun bagaimana pengibaran bendera merah putih pada pagi hari tadi, kita juga akan lihat bagaimana detik-detik penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka. Sudah ada rekan kami Haidar Faisal di sana. Faisal, bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian persiapan untuk penurunan bendera di sana? Ya, Celia dan juga pemirsa, memang beberapa waktu lalu tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana meriahnya penyelenggaraan sesi 1 dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Di mana sesi 1 ini adalah sesi pengibaran bendera dan ada banyak sekali rangkaian acara yang terjadi di sana. Kalau kita kilas balik sedikit, Celia, tadi kita menyaksikan bagaimana hikmatnya ketika sang bendera Saka Merah Putih ini dikirap dari Monas menuju ke Istana Negara Jakarta, Istana Merdeka Jakarta, ini tempat kami mengabarkan. Lalu kita melihat bagaimana pasukan petugas paskibraka ini baris berbaris dan juga melangkah dengan begitu kompaknya hingga sang bendera Saka Merah Putih ini berkibar di Istana Merdeka Jakarta. Lalu juga kita tadi diperdengarkan juga ketika Presiden Prabowo Subianto membacakan secara langsung teks proklamasi yang mengingatkan kita betapa mengingatkan kita terhadap perjuangan-perjuangan pahlawan Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Lalu juga selain daripada hikmat, memang tadi kita juga dibuat takjub, Celia dan juga pemirsa, kita diperlihatkan bagaimana pertunjukan aksi fly pass dari pesawat-pesawat tempur jet dari TNI Angkatan Udara yang sangat menarik sekali. Lalu juga bahkan tadi kita juga sama-sama melihat bagaimana Istana Merdeka Jakarta dibuat meriah sekali ketika tarian pacu jalur dan juga lagu dari Tabola Bole ini dinyanyikan di sini, bahkan seluruh tamu undangan tumpah ruah di Istana Merdeka Jakarta. Bahkan kita lihat juga bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sempat turun sebentar untuk sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, kalau tadi menjawab pertanyaan Celia, bagaimana situasi di sini, kami akan gambarkan kepada Anda bahwa memang untuk saat ini sendiri, Celia, mungkin Anda bisa melihat juga, pemirsa juga bisa melihat di belakang saya bahwa banyak sekali juga masyarakat yang sudah mulai berdatangan untuk menyaksikan prosesi sesi kedua, di mana sesi kedua ini adalah sesi penurunan bendera, di mana kami dapat informasikan bahwa memang banyak sekali masyarakat sudah datang. Tadi kami sudah sempat berbincang dengan beberapa dari mereka, memang tidak semuanya, tidak hanya datang dari Jabodetabek, tapi juga dari luar kota yang sengaja datang untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka yang datang bermacam-macam, bervariasi sekali, Celia dan juga pemirsa, menggunakan berbagai macam baju adat dari berbagai daerah, jadi sangat variasi sekali. Dan kalau pemirsa bisa lihat dan saya bisa informasikan bahwa saat ini banyak dari masyarakat memang tengah melakukan prosesi untuk masuk ke dalam Istana Merdeka Jakarta, di mana kalau kami dapat informasikan prosesi adalah masyarakat datang lalu kemudian perlihatkan undangan yang kemudian mereka akan melalui pengecekan barang, dan saat ini tengah banyak yang mengambil souvenir-souvenir untuk nanti kemudian akan menuju ke kursi yang sudah disediakan yang ada di sebelah kanan saya. Tentu Celia, kami akan informasikan terus karena infonya ini prosesi pengibaran bendera akan dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada beberapa waktu lagi untuk kita masih terus menunggu Istana Merdeka penuh dengan masyarakat yang tumpah ruah ke sini. Untuk sebenarnya demikian, Celia, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Faisal. Nanti kita akan update lagi bagaimana kemudian proses penurunan bendera dari Istana Merdeka. Terima kasih atas laporan Anda. Dan langsung saja saya akan kenalkan, di sini saya tidak sendiri untuk membahas mengenai ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Sudah ada sejarawan Pak Hendijo. Halo Pak. Halo. Oke, Pak Hendijo, saya langsung saja. Ini 80 tahun, menurut Anda apakah nilai-nilai Bapak bangsa kita dari Soekarno dan sebelumnya pendiri bangsa ini sudah tercapai atau bagaimana? Ya, menurut saya 80 tahun yang cukup panjang bagi sebuah bangsa. Hari ini memang kita dihadirkan dengan berbagai peristiwa yang menjadikan bangsa ini sampai pada tahap sekarang. Tapi kita juga harus ingat bahwa di balik hingar-bingar pesta yang kita lihat tadi, kita pun memiliki PR yang sangat menentukan, dan itu harus kita kerjakan, harus kita bayar sebagai utang, yaitu pernyataan dari founding fathers kita, Presiden Soekarno, ketika pada tanggal 1 Juni tahun 1945 di sidang Badan
ini persiapan untuk panitia kemerdekaan Indonesia, dia menyatakan bahwa dalam Indonesia yang merdeka itu tidak ada lagi yang namanya kemiskinan. Tidak lagi ada kemiskinan. Tapi Anda melihat berarti masih ada? Oh iya, kita harus fair bahwa kemiskinan masih banyak dan kita tidak terlepas dari itu sepanjang arah menuju 80 ini. Soal kemiskinan itu selalu menjadi masalah dan itu memang gampang-gampang mudah ya, bukan gampang susah atau gampang mudah. Ini untuk mengantisipasinya dan menanganinya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita juga akan soroti beragam pesta-pesta pora yang dilakukan oleh beragam masyarakat untuk menyambut HUT RI ke-80 hari ini. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Spesial Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80.